Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruna dan ini surat Majelis kelas konsultasi 3B. Saya 404-006. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pembuatan materi saya itu analisis perambatan gelombang mikro pada sistem radar dalam medium atmosfer. Maksudnya pertama itu sistem radar. Seperti yang saya paparkan, radar adalah sistem penilaian jarak jauh yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan menentukan karakteristik. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa radar itu merupakan sistem digunakan untuk mendeteksi objek dengan memanfaatkan mekanisme gelombang elektromagnetik. Radar bekerja dengan cara memancarkan gelombang ke arah target, kemudian menerima kembali gelombang yang dipantulkan oleh target tersebut. Jarak target ditentukan dari waktu tempuh sinyal, sedangkan kekuatan sinyal pantulnya memberikan informasi tentang karakteristik objeknya. Gelombang mikro ini digunakan karena mampu memberikan jangkauan yang cukup luas dan resolusi yang baik. Seperti poin yang saya bahas ada di bawah itu, menggunakan gelombang mikro karena resolusi yang tinggi dan jangkauan jauh, lalu bekerja berdasarkan waktu tempuh dan kekuatan sinyal pantul. Terus slide selanjutnya itu kita membahas tentang gelombang mikro. Seperti yang saya paparkan, gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 1 sampai 40 GHz dengan yang umum digunakan dalam sistem radar. Nah, gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekitar 1 hingga 40 GHz yang umum digunakan dalam sistem radar. Panjang atau pendeknya gelombang itu memungkinkan radar mendeteksi objek berukuran kecil dengan resolusi yang tinggi. Tapi semakin tinggi frekuensi yang digunakan, gelombang mikro menjadi semakin sensitif terhadap kondisi atmosfer seperti uap, air, dan hujan. Nah, di samping ini terdapat gambar atau diagram di mana menunjukkan diagram spektrum elektromagnetik yang menunjukkan bagaimana posisi gelombang mikro di antara gelombang radio dan gelombang inframerah. Diagram ini bisa menjelaskan bahwa gelombang mikro berada pada rentang frekuensi yang masih dapat menembus atmosfer sehingga cocok digunakan di sistem radar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengapa atmosfer perlu dianalisis. Seperti yang sudah saya paparkan di sini, gelombang radar tidak merambat dalam medium yang ideal. Atmosfer memiliki variasi sifat fisik yang menyebabkan perubahan lintasan dan pelemahan sinyal. Atmosfer bersifat homogen dan parameter atmosfer berubah terhadap ketinggian dan waktu. Nah, di sini gelombang radar itu tidak merambat di ruang hampa, melainkan harus melalui atmosfer bumi. Atmosfer itu memiliki sifat yang tidak homogen dan parameter fisiknya itu seperti suhu, tekanan, dan kelembapan berubah terhadap ketinggian dan waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi lintasan dan kekuatan sinyal radar. Oleh karena itu, analisis atmosfer diperlukan agar hasil pengukuran radar tetap akurat. Selanjutnya, model perambatan ideal. Nah, di sini pada model perambatan ideal ini, gelombang radar diasumsikan merambat secara lurus dari radar menuju target atau disebut LOS atau line of sight. Model ini digunakan untuk menyederhanakan analisis dan perhitungan awal sistem radar. Model perambatan ini sangat ideal, berfungsi sebagai acuan sebelum mempertimbangkan pengaruh atmosfer. Di sini sudah saya tampilkan satu gambar yang menunjukkan lintasan lurus antara radar dan target. Lintasan ini menggambarkan bagaimana kondisi ideal tanpa dipengaruhi atmosfer seperti pembelokan atau pelemahan sinyal. Untuk selanjutnya, itu perambatan nyata di dalam atmosfer. Dalam kondisi nyata, gelombang radar itu tidak selalu merambat secara lurus. Karena apa? Karena atmosfer menyebabkan gelombang mengalami pembelokan, pelemahan, hamburan, atau pembiasan. Fenomena ini terjadi karena interaksi gelombang elektromagnetik dengan gas dan partikel di atmosfer. Akibatnya, hasil pengukuran radar itu dapat berbeda dari perhitungan idealnya. Di sini sudah saya tampilkan gambar. Gambar ini memperlihatkan bagaimana lintasan gelombang
radar yang melengkung akibat pengaruh atmosfer sebagai perbandingan dengan lintasan ideal yang lurus. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana refraksi atmosfer. Refraksi atmosfer adalah pembelokan gelombang radar akibat perubahan indeks. Perubahan indeks bias udara terhadap ketinggian. Indeks bias udara dipengaruhi oleh tekanan suhu dan kelembapan. Dikarenakan indeks bias umumnya menurun dengan bertambahnya ketinggian. Gelombang radar cenderung membelok ke arah permukaan bumi. Hal ini menyebabkan jangkauan dari radar itu lebih kecil atau lebih jauh dari horizontal geometrik. Nah, di sini ada salah satu rumus. Rumus ini menyatakan refraksitivitas atau pembiasan yang digunakan untuk mempermudah analisis perubahan indeks bias udara dalam skala atmosfer. Selanjutnya, kita akan membahas atenuasi oleh gas atmosfer. Gas atmosfer, seperti yang saya paparkan, gas atmosfer menyerap energi gelombang mikro pada frekuensi tertentu, menyebabkan pelemahan sinyal radar. Oksigen itu dominan pada frekuensi tinggi. Lalu uap air berpengaruh signifikan pada radar cuaca. Atenuasi oleh gas atmosfer terjadi ketika energi pada gelombang mikro diserap oleh gas-gas di atmosfer, terutama oksigen dan uap air. Proses penyerapan ini menyebabkan penurunan daya signal radar yang diterima. Efek dari atenuasi ini menjadi lebih signifikan pada frekuensi yang tinggi. Perlu diperhitungkan dalam sistem radar. Seperti dapat kita lihat di samping itu ada diagram pembandingan frekuensi dengan atenuasi. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas pengaruh presipitasi. Presipitasi menyebabkan hemburan dan penyerapan gelombang mikro oleh partikel hujan. Efeknya meningkat pada frekuensi lebih dari 10 GHz dan membatasi jangkauan radar cuaca. Nah, presipitasi seperti hujan dapat menimbulkan hamburan dan penyerapan gelombang mikro. Tetesan hujan yang berinteraksi dengan gelombang radar sehingga sebagian energi gelombang tersebar ke berbagai arah dan gelombang radar sehingga sebagian energi gelombang itu tidak kembali ke radarnya. Pengaruh ini semakin besar pada frekuensi di atas 10 GHz seperti poin yang saya sebutkan sebelumnya dan menjadi faktor pembatas utama pada radar cuaca. Di sini dapat kita lihat di gambar bahwa gambar tersebut menunjukkan gelombang radar yang mengenai tetesan hujan dan mengalami hamburan, sehingga kekuatan sinyal itu yang diterima radar cukup berkurang. Atmosfer daching. Jadi kita akan membahas atmosfer daching. Atmosfer daching adalah kondisi ketika gradien indeks bias atmosfer menyebabkan gelombang radar terperangkap dalam lapisan tertentu. Jangkauan radar menjadi sangat jauh dan berpotensi menghasilkan kesalahan. Atmosfer daching. Apa sih atmosfer daching? Atmosfer daching adalah kondisi ketika perubahan indeks bias atmosfer sangat kuat sehingga gelombang radar terperangkap dalam lapisan atmosfer tertentu. Dalam kondisi ini, gelombang dapat merambat sangat jauh mengikuti lapisan tersebut. Walaupun dapat memperluas jangkauan radar, daching juga dapat menyebabkan kesalahan deteksi dari radar ini. Nah, di samping ini sudah saya berikan gambar dari evaporation dutch, di mana diagram gambar tersebut menunjukkan radar yang merambat di dalam lapisan dutch dan tidak menyebar keluar lapisan tersebut. Selanjutnya, dampak terhadap kinerja radar. Pengaruh propagasi atmosfer dapat menyebabkan kesalahan estimasi jarak dan ketinggian target, penurunan signal to noise ratio, serta munculnya eko palsu. Kondisi ini dapat menurunkan kendala data radar yang tidak dilakukan koreksi propagasi. Ada 3 poin yang terdapatkan dari dampak terhadap kinerja radar ini, yaitu pertama kesalahan jarak ketinggian target, yang kedua penurunan SNR atau signal to noise ratio,
Lalu yang ketiga ada eko palsu dan latar abnormal. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana implikasi dalam desain sistem radar. Nah, ada 4 poin yang dapat kita bahas dalam hal ini. Seperti yang saya sampaikan, mohon maaf, ada 3 poin. Analisis propagasi atmosfer digunakan dalam perancangan sistem radar, terutama dalam frekuensi operasi, perhitungan jangkauan radar, dan pemrosesan data radar. Dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer, sistem radar dapat dirancang agar tetap bekerja optimal pada kondisi nyata. Lalu kita akan masuk ke kesimpulan. Secara umum, kita dapat menyimpulkan 3 poin, yaitu atmosfer mempengaruhi lintasan dan kekuatan sinyal radar. Yang kedua, refraksi, atenuasi, dan dacing adalah faktor utama. Dan yang ketiga adalah analisis propagasi bersifat esensial, bukan opsional. Dari sini, kita mengerti bahwa atmosfer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perambatan gelombang mikro. Refraksi, atenuasi, dan dacing merupakan faktor utama yang mempengaruhi lintasan dan kekuatan sinyal radar. Oleh karena itu, analisis propagasi merupakan bagian penting dalam sistem radar modern. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan saat ini. Satu hal yang terakhir dapat saya paparkan, yaitu ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu dengan berikut. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.